Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa khasabana wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Sampai mana kemarin? Hifdzullahi ta'ala, bukan itu? Mohon maaf tadi agak telat karena dipanggil pimpinan tadi pada asar, ternyata lumayan lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Hifdzullahi ta'ala lil Qur'anil Karim min at-tahrif. Yang itu ya? Iya benar. Hifdzullahi ta'ala utawi penjagaan Allah. Hifdzullahi ta'ala utawi penjagaan Allah lil Qur'ani terhadap Al-Qur'an Al-Karimi yang mulia. Penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an dari apa? Minat tahrif. Minat tahrifi, dari penyimpangan. Penyimpangan itu ya bentuknya macam-macam, bisa menambahi, bisa mengurangi, bisa mengganti. Jadi Al-Quran itu terjaga dan dijaga oleh Allah. Wa min fadhailihi, dan iku setengah saking pira-pira keutamaannya Al-Quran. Wa min fadhailihi, dan diantara beberapa keutamaan Al-Quran. Annallaha utawi sak temene Allah, bahwasanya Allah Ta'ala iku yahfazu, menjaga sapa Allah. Hafidha yahfazu maknanya menjaga. Hafadha yuhafizu, melestarikan. Bentuk penjagaan Allah hafidha yahfazu itu dengan Allah membuat perangkat-perangkatnya. Nanti kita jelaskan ayatnya. Bentuk kita menjaga Al-Quran, hafidha yahfadhu, kita itu dengan menghafalkannya. Sehingga kalau ada yang salah kita tahu. Dan itu dari generasi ke generasi. Yahfadhu wa min fadhailihi annallaha ta'ala iku yahfadhu, menjaga sapa Allah hu ing Al-Quran minat tahrifi, dari penyimpangan. Ini ngaji di sini rasanya kayak di kebun binatang, tapi binatangnya hanya nyamuk. Sama sudah noleh tersinggung loh. Kok kami dianggap enggak, ini nyamuknya banyak ini. Jadi kebun binatang tapi binatangnya spesifik, hanya nyamuk saja. Kalau sama kan bukan binatang kan, tapi hayawan. Hayawanun natik kan gitu.
Wa inna darul akhirata hiyal hayawan. Itu beda maknanya. Wa tabdil dan tabdil itu perubahan, penggantian. Jadi dari penyimpangan dan penggantian tadi itu. Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran itu oleh pemuka agama mereka itu dilakukan tahrif, dilakukan tabdil. Ini diganti di sini, ini diletakkan di sini, diubah. Jadi ada perubahan. Al-Quran enggak. Karena Allah persiapkan perangkatnya untuk penjagaan Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran ini harus terjaga? Karena Al-Quran ini kitab suci yang terakhir yang diturunkan. Tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran. Makanya dia dijaga orisinalitasnya. Jadi keoriannya itu betul-betul dijaga. Qala ta'ala, qala berfirman sapa Allah ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9. Inna sesungguhnya kami, nahnu ya kami, iku nazzalna, teman-teman menurunkan sapa kami, adzikra ing adzikr, yaitu Al-Quran. Wa inna lan sesungguhnya kami, lahu terhadap adzikr iku lahafizun, benar-benar menjaga, benar-benar sebagai penjaga. Saya ini saja sudah bolak-balik menjelaskan tentang ayat ini. Cuman di beberapa majelis yang lain. Cuman kalau saya ulang di sini, mudah-mudahan kalian yang sudah pernah mendengar tidak mengatakan wala wis tahu dibalik-baliknya. Jadi sebuah ilmu itu memang untuk takkid, untuk tathbit di dalam hati kita itu harus sering terulang. Quran juga begitu. Kalau kita ingin semakin kuat dari sisi hafalannya, dari sisi tazkiyatun nafas, itu ya harus diulang. Sesuatu itu kalau tidak diulang, itu ya selesai. Amalan, sampai mungkin dulu punya amalan dikasih guru sampean ketika di aliyah, tapi nggak pernah diamalkan, ya sudah. Makanya amalan itu sekecil apapun, kalau dilakukan secara kontinu, yang dalam bahasa agama disebut istiqomah, itulah nanti yang muncul dampaknya. Kalau minum obat itu kan ada yang biasa, ada yang AB. AB itu antibiotik. Tidak semua orang panas, demam itu diberi antibiotik. Kalau disebabkan karena ada infeksi, karena ada bakteri, maka dia butuh antibiotik. AB itu kalau diminum hanya sekali, ya justru malah akan berbahaya. Tapi kan dia mesti kan ini resepnya sekian sampai sekian harus habis. Ya. Jadi kalau terkait dengan amalan, terkait dengan ngaji, itu mesti harus, jangan cuma sekali. Contoh, kita ngambil ibrah ini dari mana? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti itu di akhirat, di hadapan Allah, di surga itu, sahabat Al-Quran itu, mudah-mudahan kita termasuk, itu oleh Allah dititahkan begini, iqra', wocon, wartaqi, naiklah derajat. Nah tapi untuk iqra sama wartaqi ini harus bisa dibuktikan. Warattil, tartilkanlah Al-Quran kama kunta turattil. Lafaz kana itu kalau makna asal itu kan menunjukkan waktu lampau, yakunu mudhari'.
Tapi tidak semua kana diartikan lampau. Sama jangan mengartikan wa kana Allahu ghafurur rahim. Dulu Allah halim. Itu beda lagi itu. Nah, kembali ke tadi itu. Kalau ada kana, kama kunta, itu sebenarnya bisa ditegaskan lagi dengan fi'il yang madhi atau mudhari. Kama kunta rotalta atau kama kunta turattilu. Hadisnya mengatakan kama kunta turattilu. Berarti ada kana yang madhi plus mudhari turattilu. Apa bedanya? Kalau menggunakan kama kunta rotalta, maka sampai pernah baca tartil umpama pembukaan acara syauqi sampai disuruh tartil. Sepisan tok di ngarep. Marul ngajine gak tau tartil. Ini tartil definisi Ali bin Abi Thalib, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang nanti tingkatannya marotibnya ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Jadi ngaji cepet khataman, asalkan ma'rifatul wuquf, asalkan tajwidul huruf, itu juga tartil. Cuman sing luwih ati-ati iku ya yang pelan, seperti standarnya Mahmud Khalil Al-Husari. Itu. Kalau seperti siapa? Abdul Somad Ibnu Abdissalam ya, siapa ini namanya? Qori Mesir juga. Itu lebih pada mujawwad, jadi sudah lebih apa ya, kayak mengarah ke tahqiq walaupun tidak tahqiq banget ya. Tapi itu semua kategori tartil. Nah, saya kembali ke ayat ke hadis tadi. Seandainya hadis itu kama kunta rotalta, maka saya pernah tartilan sepisan sudah cukup. Tapi kan enggak, kama kunta turattil. Berarti ada kana plus fi'il mudhari. Ini menunjukkan sejak dulu ketika kamu hidup di dunia dan kamu ketika hidup di dunia itu membiasakan tartil kalau pas ngaji. Itulah nanti yang jadi catatan sehingga nanti bisa menaikkan derajat kita. Kama kunta turattilu fit dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin takrub. Nah, kembali ke sini tadi. Ini kan konteks penjagaan. Pertama, pelajaran yang bisa kita petik, Allah berfirman inna nahnu nazzalna. Pertama menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghaib. Nahnu. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini ketika firman Allah menggunakan nahnu itu berarti menunjukkan keagungannya. Allahnya ahad, ya kan, esa. Tapi menggunakan nahnu itu jangan diartikan banyak, enggak, ini menunjukkan keagungan Tuhan. Yang kedua, ada mufassir yang mendapatkan satu kesan. Wis titenono, pokoknya ono firman Allah yang menggunakan nahnu itu berarti Allah tidak berdiri sendiri, tapi ada keterlibatan pihak lain. Contoh, kalau menggunakan ana itu yang dhamir saya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Az-Zariyat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Itu Allah menggunakan khalaqtu, bukan khalaqna. Itu berarti konsep penciptaan ya yang inti ketika Allah menciptakan manusia dan jin atau jin dan manusia itu tidak lain adalah hanya untuk beribadah. Tinggal nanti penafsirannya. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan yang dikutip oleh Imam Nawawi Banten di tafsir Marah Labid, itu ternyata ibadah liya'budun itu mengandung dua aspek. Ibadah kepada Allah sekaligus memperlakukan makhluk dengan baik, itu juga bagian dari ibadah. Nah, kan luar biasa itu. Jadi jangan dianggap ibadah itu sholat. Enggak itu. Makanya ada ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Itu ada aspek terkait dengan akidah, ada aspek sosial dan seterusnya. Itu semua dalam rangka ibadah. Hanya kemudian ibadahnya kan ada yang mahdo. Yang mahdo itu yang murni, yang tata caranya sudah diatur.
Ada yang diatur dari sisi waktunya, ya, dan tata caranya seperti sholat. Ada yang diatur dari sisi waktunya bisa kapan saja, tapi tata caranya sudah diatur. Ibadah umroh, ibadah puasa diatur waktunya, dan seterusnya. Nah, pertama menggunakan ini. Ada ayat lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu menggunakan nahnu. Jadi nek dadi wong iku ojo langsung pede. Wah, menungso itu diciptakan sudah ahsani taqwim. Nanti dulu ahsan taqwim itu yang seperti apa? Ternyata kan maradadnahu asfala safilin. Kalau dia gagal jatuh sejatuh-jatuhnya sampai asfala safilin. Itu menggunakan nahnu. Berarti harus ada keterlibatan pihak lain. Siapa? Sampean sebagai manusia. Orang tuh kalau mau baik, kira-kira bisa nggak hanya tunggu duduk itu apa ya orang Jawa bilang itu meneng toh. Kalau Allah berkehendak baik, saya akan baik. Meneng tapi gak melakukan apa-apa, ya nggak bisa. Harus ada ikhtiar. Nah, inna nahnu nazzalna, kami benar-benar menurunkan Al-Quran, al-dzikr, pakai inna. Lah salah satu bentuk penjagaan Al-Quran dengan menghafalnya. Kira-kira ada nggak orang yang menghafal tapi tanpa usaha? Nggak ada. Hanya mungkin bentuk usahanya beda-beda. Ada yang usahanya sudah luar biasa tapi hasilnya tidak begitu banyak. Ini urusan takdir. Ada yang usahanya ketok biasa-biasa tapi dapatnya banyak. Ini fadl. Sama ndelok koncone, arek iki sajane biasa ngaji, tapi lek kadung ngaji, cepet nambah itu satu halaman itu hanya 10 menit langsung lengket. Mau begitu. Kenapa kok langsung lengket? Yang lengket hafalannya apa mushafnya? Oh, mushafnya ternyata karena kena lem. Nah, ini sudah beda nanti urusannya. Nah, itu urusan fadl. Fadl itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi semuanya ada usaha. Ada orang menghafal 7 bulan langsung lancar, langsung bagus hafalannya. Cuma delok potongan ngene-ngene iki yo. Bukan saya meragukan. Enggak, tapi harus husnudzon ya, enggak boleh suudzon. Insyaallah. Tapi ojo kemudian aku milih sing iku, itu bukan pilihan. Harus ada usaha dulu yang konkret. Nah, itu inna. Jadi wong Joko apa dengan berbagai cara, berbagai metode. Ya, saya sering menyampaikan metode penghafal cepat itu banyak, tapi metode menjaga hafalan itu cuma satu, deres. Mau diolak-walik apa, wis lah metode menjaga itu masih siji, deres. Ya menderes dhewe, menderes disimak temannya, menderes model disetorkan, itu kan bagian dari deres. Menderes diundang khataman, menderes dari peserta MHQ. Kan begitu. Lah orang yang tidak menghafal yang di luar sana itu dikira itu. Lah wong hafal Al-Qur'an apal ya wis. Berarti wis apal. Iya nek Kanjeng Nabi, sanukri'u kafalatan sa illa masya Allah. Lah wae dhewe iku sapa? Makanya orang yang tidak paham itu ketika ada daurah 1 bulan khatam. Oh, targetnya sekian saya. Ya khatam, pernah khatam. Setelah itu ya boleh iman ya kadang-kadang angel. Tapi paling tidak semangat itu yang kita apresiasi. Tapi ya tetap harus sunnatullah lah. Ya apa hitung-hitungan. Ya. Kalau ini di sini kan berapa targetnya 1 bulan ini? 30 juz. Saya akhir Desember kemarin itu diminta ngisi. Ya sama, tapi di sana kegiatannya namanya apa namanya? TM, bukan TM, Tahfidz Camp, TC, Tahfidz Camp di kampus depan. Saya tanya, berapa lama Tahfidz Campnya? 1 minggu. Targetnya berapa juz? 3 juz. Saya mengapresiasi, tidak apa-apa itu untuk menarik dulu, karena nanti kan berproses. Yang penting itu uang seneng dhisik. Gak apa-apa wis.
Tapi kalau di sini ya antara target dengan pelaksanaan dengan ini harus match gitu. Nah, target seminggu oleh 3 juz itu ya kaya emek tambahan tok. Itu pun mbuh metu wegah gitu angen-angen 3 juz sak minggu. Ya wis sampe angen-angen dhewe lah. Tapi tidak apa-apa, itu saya tetap mengapresiasi semangatnya itu luar biasa. Lalu yang kedua, setelah inna Allah menggunakan nazzalna. Nazzala yunazzilu dulu pernah saya jelaskan, tapi tidak tahu di mana. Entah di sini, entah di alam arwah, entah di sini, entah di mana ya. Fa'ala yufa'il itu menunjukkan makna berulang. Ada tikror. Wazan fa'ala yufa'il. Makanya proses turunnya Al-Quran kan ada anzala, ada nazzala. Tapi pesannya, uang itu lek wis bertekad untuk menjadi bagian dari inna nahnu tadi itu, maka harus nazzalna. Apa itu nazzalna? Sering-sering menuzulkan Al-Quran dalam konteks penjagaan. Kalau kita menghafal lafadznya, maka itulah kita hadirkan deres. Loh kan begitu? Itu namanya konteks nazzal, tanzil. Adzikr, nah lagi-lagi adzikr. Saya ini ingin kalau sampai baca terjemahan kan hanya dapat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Selesai. Ini kan kita mencoba untuk menggali apa yang ada di balik lafaz-lafaz ini. Mengapa kok Allah menggunakan adzikr, kok tidak menggunakan Al-Quran? Kok inna nahnu nazzalna Al-Quran? Enggak, tapi nazzalna dzikr. Ini juga pesan secara implisit, tersirat. Coba sampean lihat. Tadi kan konteksnya penjagaan loh. Sesungguhnya kami nazzala sudah mengikuti wazan fa'ala, berarti ada keterulangan. Nah, kita ingin menjaga, maka kita harus ada bukti untuk menjaga itu. Terus lafzonnya sudah, lanjutkan makna. Jangan berhenti di lafadznya, karena perintahnya Al-Quran itu fa'idha faragta fansab. Sito-sito, ojo langsung geratakan. Saya hari ini langsung nambah 2 juz. Wassalam. Didik masih menaknan dandani ya begitu. Sekian halaman dibaca lagi, diulang lagi. Itu nanti lama-lama akan kepegang, lama-lama akan dengar. Tapi proses-proses itu harus diulang-ulang. Makanya menggunakan nazzala adzikr. Adzikr itu makna asalnya apa? Zakara yazkuru itu makna asalnya itu adalah apa? Menyebut sesuatu yang disebut itu mesti yang enak itu kalau menyebut sesuatu dia disebut secara lafaznya zahir, gak diangan-angan no. Tapi kemudian adzikr di sini maknanya kemudian juga bisa dimaknai dengan mengingat. Ya. Wadhkur itu sebutlah itu kenapa kok disebut? Biar orang ingat. Karena kalau tidak disebut jangan-jangan lupa. Quran yang sudah sampai hafal sebutan dreso muni ojo jangan-jangan tok. Karena dengan muni itu Anda akan ingat. Bisa dipahami? Pakai adzikr. Satu, ini implisit. Yang kedua, adzikr itu maknanya bisa sebagai peringatan. Quran itu isinya peringatan banyak. Berita gembira juga ada. Sampai kalau sudah hafal sekian banyak ayat, maka kemudian diangan-angan maknanya, maka diharapkan dengan mengingat lafadznya Anda jadi ingat pesan kandungannya, sehingga itu akan masuk pada diri sampean terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang akan menjadikan zikr bagi Anda. Apa itu zikr? Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu Muhammad dzikrak, sebutan namamu. Artinya apa? Orang itu kalau berjalan sesuai dengan rel yang digariskan oleh Al-Quran, maka dia akan harum namanya.
kedudukannya tinggi. Orang kalau kedudukannya tinggi itu namanya Harun. Seperti nama asli dari Ibu Kartini, Harun namanya. Nah, itu namanya Harun. Wes, itu disebut al-dzikr. Jadi diksi ketika Allah dalam kalamnya di ayat ini menggunakan dzikr, ayat ini menggunakan Al-Furqan, itu pasti ada rahasia di situ. Nggak mungkin asal nyebut, enggak. Pasti ada rahasia yang bisa kita gali. Nazzalna dzikr. Jadi nek sampean pengin mulia di hadapan Allah, maka sering-seringlah mengingat Allah melalui kalamnya. Karena ketika kita membaca kalamnya, maka disitulah sesungguhnya Allah sedang dawuh kepada sampean. Makanya kata ulama Mesir kontemporer, Syekh Muhammad Al-Ghazali kalau tidak salah, itu beliau dawuh ada bukunya, bacalah Al-Quran seakan-akan ia diturunkan kepadamu. Bukan kita menggeser Nabi Muhammad, enggak. Tapi kita merasa bahwa ayat ini bahkan untuk diri sendiri itu, untuk ibrah diri sendiri. Ayat yang untuk penduduk neraka itu kalau kita terapkan untuk diri kita itu tidak ada masalah. Untuk sekedar takbir, biar kita hati-hati. Aduh, ya. Makanya ada sahabat namanya tabi'in ya, namanya Al-Ahnaf bin Qais. Saya lupa baca di buku apa, sudah sekian tahun yang lalu, tapi saya masih ingat dikit-dikit. Al-Ahnaf bin Qais itu seorang tabi'in. Suatu ketika dia ini buka-buka ayat Al-Quran, akhirnya ketemu surah Al-Anbiya yang paling bawah itu di halaman pertama itu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami turunkan kepada kalian satu kitab yang di dalam kitab itu terdapat dzikrukum. Dzikrukum di sini maknanya bisa peringatan bagi kalian. Bisa juga di dalam kitab tersebut yaitu Al-Quran itu terdapat hal-hal yang diajarkan yang kalau kalian ikuti maka akan mengangkat derajat kalian, nama kalian akan terangkat. Afala ta'qilun. Akhirnya Al-Ahnaf bin Qais buka-buka ayat. Ketemu ayat di surah Az-Zariyat, wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang beriman yang baik itu di waktu sahur itu sepertiga malam itu bangun dan minta ampun kepada Allah. Nangis Al-Ahnaf, saya kok belum bisa kayak gini. Akhirnya cari ayat yang lain lagi. Ketemu ayat tentang ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Surat wal ladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Saya kok belum bisa. Buka ayat lagi. Sampai beberapa ayat, akhirnya terakhir beliau bersimpuh minta ampun kepada Allah setelah menemukan ayat dalam surah At-Taubah di juz 11 itu, wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim khalatu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim. Wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim. Ada orang-orang itu yang dia mengakui dosa-dosa mereka. Ya. Tapi wa akharuna a'tarafu bi dzunubihim, apa lanjutannya tadi? Tapi mereka mencampur dosa-dosa mereka itu dengan amal baik. Jadi ya maksiat iyo, ya ono apike. Aduh iki koyo aku. Itu padahal Al-Ahnaf bin Qais. Asallahu ayatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. An yatuba alaihim. Taba'ala itu berarti Allah mengampuni. Kalau taba'ila manusia bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau taba'ala Allah mengampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbih apa? Kalimatin fataba alaihi. Nah, ala. Jadi begitu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Makanya kalian menghafal Quran itu bagus. Fokus dulu, nanti sambil jalan.
ayat-ayat yang sudah dihafal sambil dilihat terjemahannya, sesekali buka tafsir, gini ya, gini, dan seterusnya. Itu akan luar biasa nanti, insya Allah. Wa inna lahu lahafidun. Lalu menggunakan inna ditegaskan lagi, lahu terhadap adzikr lahafidun. Jadi kalian-kalian ini adalah orang-orang yang masuk dalam mega proyek penjagaan kalamullah, yang dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi ini. Man hum ya Rasulullah? Tanya itu para sahabat. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu adalah ahlul Quran, yaitu keluarganya Allah dan orang-orang pilihan Allah. Apakah keluarganya Allah hanya orang penghafal Quran? Kita tidak mengklaim itu. Tapi yang paling berpeluang adalah para penghafal Quran. Karena wong ngapal Quran itu mestinya secara logika itu wong sing paling akeh ngaji nih. Kita punya hafalan dengan tidak punya hafalan. Kalau tidak punya hafalan kena kesibukan, itu tidak ada beban sama sekali. Tapi kalau punya hafalan sampean kena kesibukan gak kau terus, minimal Anda punya beban. Ya Allah, terus kubi. Gitu kan? Paling tidak jangan berhenti di situ. Allah ya wis bapak pusing, ya wis wayahe pusing. Jangan. Ada usaha untuk oleh piro, lakukan. Karena ternyata nek dihitung-hitung, ini saya alami. Wong gak gelem gak ngaji ya, itu waktu itu habis seminggu. Iki suara Rebu maneh, selesai nanti. Nanti sampean selesai setelah Syauqi nanti dapat berapa. Nanti setelah Syauqi kan mungkin ada yang pulang karena akan persiapan Pilpres. Lah kan KTP-nya kan di rumahnya masing-masing kan? Iya. Gak dibawa ke sini KTP-nya, ditinggal di rumahnya masing-masing. Lanjut. Jadi begitu. Itu terkait dengan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Qatadah rahimahullah. Anzala menurunkan hu ing adzikr hu ing Al-Qur'an. Sapa Allah tsumma hafizha. Kemudian menjaga sapa Allah hu ing Al-Qur'an. Fala yastati'u, maka tidak mampu sapa iblis. Tahu iblis? Iblis itu pentolannya setan, syayatinal insi wal jin. Namanya iblis. Dulu dia mendapatkan julukan Azazil. Iblis itu ala wazni, jadi iblis itu asal katanya dari ba lam sin. Lalu kemudian berderivasi jadi iblis. Ada akar kata itu lam ba sin. Lam ba sin itu dalam Al-Qur'an ada labasa yalbisu. Apa artinya labasa yalbisu? Apa? Kalau mengenakan pakaian itu labisa yalbasu. Lubsun malbas libas, itu kan kaitannya dengan itu libas. Itu lam baksin. Tapi lam baksin itu ada yang wazannya labisa yalbasu, ada yang labasa yalbisu. Bedanya apa? Saya belum ke iblis ini. Kalau labasa yalbisu itu mencampur adukkan. Makanya ayatnya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu. Ana albasu al malabis, jangan ana albisu. Saya mencampur adukkan ini. Kalau saya memakai baju ana albasu, karena labisa yalbasu. Labis itu al-thawbah. Lam baksin dengan ba lam sin yang jadi iblis tadi itu maknanya asalnya, makna asal itu menutup. Bedanya kalau labisa yalbasu itu sesuatu yang buruk ditutup oleh sesuatu yang baik, sehingga yang buruk itu tidak nampak. Kan manusia itu punya aurat, yang aurat dalam bahasa surat Al-A'raf itu disebut sau'at. Sau'at itu terbuka ketika Nabiullah Adam dengan Sayyidah Hawa itu memakan buah khuldi. Akhirnya
sauatnya terbuka, akhirnya menutupi dengan cari daun-daunan di surga. Nah, aurat yang buruk sauat itu ditutup dengan pakaian, makanya namanya labisa. Berarti yang buruk ditutup dengan yang baik. Kalau balasa, baknya duluan, itu sesuatu yang baik ditutup dengan sesuatu yang buruk. Makanya iblis itu namanya Azazil, itu asalnya perilakunya baik, karena dia menutup sesuatu yang baik itu dengan kesombongan, tidak mau taat kepada Allah, maka dia dijuluki namanya iblis. Yang makna kemudian berderivasi, maknanya kemudian menjadi iblis itu yang jauh dari rahmat Allah. Bisa dipahami? Ini otak-atik bahasa. Itu nanti kalau dalam mata kuliah fiqhul lughah itu ada namanya bab istiqaq. Nanti istiqaq itu ada namanya istiqaq yang al-asghar sama istiqaq yang al-kabir, bukan yang as-shaghir tapi yang kabir. Nanti ada penjelasan terkait dengan itu. Nah, fala yastati'u iblisu an yazida yang to nambahi sapa iblis. Jadi iblis enggak bisa nambahi fihi ing dalam Al-Qur'an. Fihi ing dalam Al-Qur'an batilan ing kebatilan. Jadi iblis tidak bisa menambahi kebatilan di dalam Al-Quran. Au yang kuso atau mengurangi sapa iblis minhu dari Al-Quran haqqan ing kebenaran. Jadi iblis juga tidak bisa mengurangi kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Hafidho telah menjaga hu ing Al-Quran sapa Allahu Allah min zalika dari hal tersebut. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Wa tammat dan telah sempurna apa kalimatu rabbika, kalimat Tuhanmu Muhammad, yaitu Al-Qur'an, sidqan sebagai kalimat yang benar, sidqan sebagai kalimat yang benar, wa 'adlan dan adil. Jadi adil, kalimat yang adil itu mana luas. Adil itu strukturnya itu seimbang, penyampaiannya itu tepat, penggunaan bahasanya itu pas. Jadi ayat itu bicara apa nanti pasti pas, penutupnya juga pas. Itu adlan. La mubaddila, tidak ada yang bisa, tidak ada sesuatu yang bisa merubah iku maujud. Tidak ada makhluk yang bisa merubah iku maujud li kalimatihi terhadap kalimat-kalimatnya Rabbik. Wa huwa hale utawi Rabbi iku as-sami'ul 'alim, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-An'am ayat 115. Wa qad istadalla ba'dul ulama'i bi hadhil ayati ala hifdzil qur'ani wa baqa'ihi bila tahrifin. Wa qad istadalla, lan teman-teman mengambil dalil atau menjadikan dalil sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, bi hadhil ayati, dengan ayat ini, ala hifdzil Qur'an, ing atase penjagaan Al-Qur'an, wa baqaihi dan kekekalan Al-Qur'an, kelanggengan Al-Qur'an, bila tahrifin, dengan tanpa tahrif, dengan tanpa penyimpangan. Akhdan berdasarkan, akhdan kelawan dasar, kelawan pengambilan dasar min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, la mubaddila li kalimati. Maka la mubaddila li kalimati itu menunjukkan, ini sebuah dalil nakli yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu selamanya tidak bisa ditahrif. Kalaupun ada yang menyimpangkan, langsung terdeteksi, semua mengoreksi. Yaqulu al-Baydawi, yaqulu berkata sapa Imam al-Baydawi, la mubaddila li kalimati la ahada, la ahada, ora ono siji iku mawujud, artinya tidak ada seorang pun, yubaddilu yang bisa merubah sapa ahad syai'an ing sesuatu, minha saking kalimati, artinya minha terhadap kalimat, tidak ada yang bisa merubah. Bima kelawan sesuatu, huwa kang utawi ma iku asdaq wa a'dalu, paling benar dan paling adil, paling sepadan, paling serasi, paling pas. Aula ahada yaqdiru, atau tidak ada seorang pun iku maujud yaqdiru kang mampu sapa ahad an yuharrifa ing yen toh mentahrif atau menyimpangkan sapa ahad ha ing kalimati,
syai'an hale secara masif, jadi secara menyeluruh, secara masif, dha'ian secara merata. Kama fu'ila sebagaimana dilakukan apa ma, kama fu'ila sebagaimana dilakukan apa bitaurati kelawan Taurat, ala annal murad titik ini ya kayaknya ya. Titik. Ala annal murada bahwasanya yang dimaksud biha kelawan kalimat iku al-Qur'anu Al-Qur'an. Jadi la mubaddila li kalimati, kalimat itu maknanya Al-Qur'an. Fayakunu mangko ana apa hadza iku dhamanan jaminan, jaminan laha terhadap kalimat. Jaminan dari siapa? Minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi seperti firman Allah, wa inna lahu lahafizun. Agak cepat. Satu lagi, sedikit lagi ya. Ini setoran lagi. Ini gara-gara tadi terlambat. Jadi sampai yang situ yang terlambat kok sini yang jadi korban. Bismillahirrahmanirrahim. Taisirur rahmani fi hifdzil Qur'an. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Ar-Rahman fi hifdzil Qur'an, di dalam menjaga Al-Qur'an, di dalam menghafal Al-Qur'an, di dalam penjagaan Al-Qur'an. Bisa terserah. Di dalam penjagaan Al-Qur'an. Wa min fadhailihi annallaha ta'ala yassarahu lil hifdzi. Wa min fadhailihi, dan itu di antara beberapa keutamaan atau keunggulan Al-Qur'an, anallaha utawi sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah Ta'ala iku yassara memudahkan sapa Allah hu ing Al-Qur'an lil hifzi untuk dihafal ala ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayahfazuhu, maka bisa menghafal Al-Qur'an sapa as-sibyanu, anak-anak kecil. Jadi arek cilik-cilik iku wis akeh sing ngapalno Qur'an. Di Indonesia alhamdulillah sudah mulai banyak. Tapi yang sukses itu di Iran. Saya dulu pernah diceritani oleh Prof. Sayyid Akil Husain Al-Munawwar. Beliau itu setiap tahun itu diundang ke Iran. Jadi di Iran itu, ini terlepas kita tidak usah bahas Syiahnya ya. Tapi terlepas dari itu, di sana itu sudah dicanangkan oleh pemimpin revolusi Iran tahun 79 itu, Imam Khomeini itu, bahwa memang mereka itu sejak kecil itu sudah dibekali dengan Al-Qur'an. Jadi anak setiap tahun itu ada wisuda. Wisuda itu negara yang menyelenggarakan. Itu diikuti oleh 3.000-an anak setiap tahun. Dan itu anak masih kecil-kecil, 7 tahun, 5 tahun. Belum SD, ada yang SD belum lulus, SD kelas 3. Jadi ciri-ciri lah pokoknya. Itu di tes wala-wali itu sudah ngelontok. Makanya ketika mereka masuk ke dunia, ke sekolah lanjutan pertama, mereka sudah jelas peminatan keilmuannya. Sudah tidak lagi disibukkan dengan tahfidnya, karena tahfidnya sudah beres, tinggal deres hafalan yang sudah jadi. Itu di Iran. Nah, di Indonesia ini banyak yang menghafal ketika kuliah. Tapi bukan berarti kalian salah, tapi justru itu bagus daripada tidak. Kan lebih baik terlambat daripada tidak. Kaidahnya kan jelas, mala yudraku kullu la yudraku kullu. Nah, di Indonesia enggak. Anak lulus aliyah itu bingung. Ngaji gak pada iso, pelajaran iki setengah-setengah, mau IPA takut, mau IPS yo nanggung. Akhirnya mau kuliah tuh bingung, aku jurusan opo? Melok koncone, kamu milih apa? Udah aku ikut. Begitu masuk beleng, ngeluh di kelas. Saya salah jurusan. Nangis, saya bingung. Wong itu kok. Dan. Jadi ada yang sampai milih jurusan dia bingung gitu kan. Jadi kalau di sana, ini ceritanya Prof. Sayyid Akil Husain Al-Munawwar. Jadi beres sudah. SMA sudah. Jadi kuliah itu betul-betul sudah pengembangan ilmu dan landasannya, inspirasinya, sumbernya sudah dikuasai. Al-Qur'an. Mudah-mudahan Indonesia ke depan bisa seperti itu. Sampean semangat sampean hari ini. Mas yo alhamdulillah agak sing khatam gak biyen yo sing khatam kecil barang rupane. Lah sing durung khatam tapi semangat tetep
ngapalno. Nanti ada hadisnya yang berikutnya, pertemuan yang akan datang insyaallah yang menyemangati kalian. Tapi jangan khawatir. Kita hidup sekali ini harus kita isi dengan yang terbaik, termasuk dalam rangka penjagaan kalamullah. Terus pokoknya ngaji. Muga-muga kok gak kena awake dhewe, kena anake awake dhewe, lek gak kena putune. Sing nanti dadi sok nerusno sampean yang betul-betul jadi ahlul Quran yang luar biasa. Dan itu ada kisah itu. Salah satu ulama di Nusantara ini yang menjadi muarah sanad Al-Quran itu kan Mbah Munawir Krapyak, Kiai Haji Munawir Krapyak. Yang dari Mbah Munawir itu muncul ulama besar namanya Mbah Yai Arwani Kudus. Mbah Yai Arwani itu luar biasa. Nah, itu Mbah Munawir itu ternyata dulu itu ceritanya mbahnya itu kepingin ngapalkan Quran, tapi tidak tutup, tapi berdoa terus pokoknya ya Allah kalau tidak saya, semoga-moga anak saya, moga-moga cucu saya, moga-moga keturunan saya. Ternyata semua itu ngumpul di Mbah Yai Munawir. Jadi sampai pokoknya ojo menyerah, itu intinya. Masuk ambil tugas-tugas kuliah, istilah koniai. Karena yang kita pakai ngadep. Satu kalau sudah nganangan ya dengan tugas yang numpuk, ya Allah saya nggak ngaji. Modal kita yang kita ngadep kepada Allah, ya ngaji. Kalau ilmu Anda nanti itu ketika ditanya oleh Allah itu seberapa manfaat ilmu sampean itu untuk kehidupan termasuk untuk orang lain sebagai khalifah fil ardh. Tapi sampean nggak mungkin ditanya nanti umpama yang jurusan matematika 1 kali 1 berapa? Nah, bukan bermaksud meremehkan ya, tapi nanti ilmu itu berpengaruhnya adalah sampean nanti dari ilmu yang sampean kuasai itu, apa peran sampean dari ilmu itu untuk kemaslahatan sebagai khalifah fil ardh. Itu yang paling penting. Jangan sampai orang Islam tidak ada yang ahli ekonomi, tapi bagaimana yang Anda ekonomi itu jadilah ekonom muslim yang menguasai, yang bisa mewarnai sehingga ekonomi ini bisa bagus. Sistem ekonominya bagaimana, kan begitu. Tapi kalau Quran, hadisnya jelas, yuqalu li sahibil Quran iqra' waca. Kan begitu. Wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Fa yahfazuhu sibyan. Lanjut. Siapa saja yang menghafal, tidak hanya anak kecil. Walladzina dan orang-orang la ya'rifunal arabiyyata, orang-orang yang tidak paham bahasa Arab. Jadi gak paham bahasa Arab itu ngajine enak ya, kita kok artinya gak paham. Tapi lu lancar, ada. Karena pendekatannya nazzalna sama az-zikr tadi itu. Derusnya kuat. Derusnya nazzala itu, derusnya tidak hanya banyak tapi kualitas. Ada strategi-strateginya. Kan begitu. Walladzina dan orang-orang layas tati itu kurang ya kayaknya. Layas tati'un. Walladzina dan orang-orang layas tati'una yang tidak bisa qira'at Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, wala yaktubunahu dan tidak bisa menulis. Ada enggak orang yang tidak bisa membaca? Artinya qira'at di sini dalam konteks ini baca teks tulisan. Seperti orang yang ini lanjutannya hatta hafidho, sehingga bisa menghafal hu ing Al-Qur'an sapa al-a'ma, orang yang buta. Jadi orang yang tunanetra itu banyak yang hafal Quran, dibacakan dari istima. Kan beliau tidak bisa menuliskan, tapi hafal. Termasuk sampean banyak yang hafal tapi suruh nulis, gandeng ayat kadang keliru. Lah iki gak iso nulis sih. Wong itu kok. Enggak. Insyaallah kalau peserta Syauqi aman ya. Aman apanya? Aman tidur siangnya. Wala yastati'u dada. Wala yakdumunahu hatta hafidhahu al-a'ma bi kasrati istima'ihi, dengan banyak mendengar Al-Qur'an. Wa hafidhahu dan berhasil menghafalkannya. Oh, keliru gini. Wala yaktubunahu hatta hafidhahu Allahul a'ma bi kasrati istima'ihi wa hifdhihi wa tikrarihi, dengan banyak mendengarkannya, wa hifdhihi dan deresnya, menjaga itu yang deres itu, wa tikrarihi dan mengulang-ulangnya. Wal hasil wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut pada episode yang akan datang, mudah-mudahan manfaat.
mudah-mudahan barokah. Nanti kalau ada pertanyaan untuk pekan depan, kita insya Allah Rabu depan masih ngaji. Nanti bisa disampaikan ke panitia, bisa ditulis di kertas atau di WA ke saya. Nanti mungkin di sela-sela ngaji kita jelaskan terkait dengan jawaban dari pertanyaan yang sampean ajukan. Mungkin 2 pertemuan ini sama yang kemarin ada pertanyaan, disilakan. Kalau nanya di forum mungkin ada yang tidak berani atau sungkan atau waktunya tidak memungkinkan, nanti ditulis saja. Atau nggih Gus? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina walidhu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.